Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Anissa di mata pelajaran administrasi pajak. Hari ini akan membahas tentang kompetensi PPh pasal 21 di pertemuan kedua. Nah, tujuan pembelajarannya apa anak-anak? Kita lihat ya. Berada pada kompetensi dasar, yaitu 3.5 menganalisis data pembuatan SPT PPh pasal 21 serta 4.5 melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Nah, tujuan pembelajarannya ini ada menganalisis komponen PPh pasal 21 dengan tepat, mengukur tarif PPh sesuai undang-undang dengan benar, melakukan perhitungan untuk pegawai tetap dan tidak tetap dengan teliti dan benar. Satu ini ada komponen-komponen yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu penghasilan bruto PPh pasal 21. Nah, penghasilan bruto PPh pasal 21 ini antara lain gaji pokok dan tunjangan. Nah, yang kedua adanya penghasilan tidak rutin, yaitu seperti tunjangan hari raya atau upah lembur. Yang ketiga ialah iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan. Yang keempat, jaminan kecelakaan kerja. Yang kelima, kecelakaan kematian. Yang keenam, kesehatan. Yang ketujuh, tunjangan PPh 21 jika dibayar oleh perusahaan. Yang kedelapan, BPJS yang dibayarkan perusahaan. Dan yang kesembilan adalah pengurang penghasilan bruto. Nah, ini tuh contohnya adalah ada biaya jabatan, ada biaya pensiun, ada penghasilan tidak kena pajak. Biaya jabatan ini biaya yang dipotong dari penghasilan bruto. Cara menghitungnya yaitu 5% dikali biaya jabatan. Tetapi di sini ada batas maksimalnya, yaitu sebulannya tidak boleh melebihi 500.000. Artinya paling tinggi biaya jabatan ini dipotong sebesar 500.000 dalam sebulan atau 6 juta per tahun. Nah, kalau untuk iuran pensiun, iuran BPJS yang dibayar oleh pegawai itu akan dirasakan oleh pekerja tersebut saat mereka sudah tidak bekerja lagi. Penghasilan tak kena pajak atau biasa disebut PTKP. Nah, PTKP ini berubah ya dari yang peraturan dahulu sampai peraturan yang terakhir adalah 2016. Nah, kalau yang 2016 dan sampai sekarang dipakai ini adalah yang ini. Jadi wajib pajak pribadi lajangnya 54 juta, terus tambahan untuk wajib pajak kawinnya 4.500.000, dan yang ketiga adalah tambahan untuk istri dan suami apabila gaji PPh 21-nya ini dipotong bersama-sama ini 54 juta. Serta dikenakan setiap tanggungan ini adalah ditambah 4.500.000. Ini adalah PTKP pria atau wanita lajang. Nah, di sini TK0 itu artinya tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, sampai kepada tidak kawin dan tanggungannya 3. Nah, di dalam PTKP atau pajak ini maksimal tanggungan hanya 3. Nah, yang menikah ini adalah apabila belum mempunyai anak itu 58.500.000 dan seterusnya. Serta PTKP apabila suami istri digabung ini akan menghasilkan seperti tabel yang di sini ya, yang tertera ini, yaitu kalau misalkan suami istri digabung belum mempunyai anak itu 112.500.000 sampai ke tanggungan yang 3. Berdasarkan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 21, tarif pajak yang digunakan untuk saat ini adalah Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Ini merupakan perbaruan-perbaruan dari undang-undang sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kira-kira Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 ini tarifnya seperti apa? Kita lihat. Berdasarkan tarif yang disebutkan dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, ini ada yang namanya tarif progresif. Apa sih tarif progresif? Tarif progresif adalah tarif yang meningkat
Artinya berarti di sini ada 5%, ada 15%, ada 25%, ada 30%. Nah, aturannya kalau dia dapat potongan 5% itu penghasilannya mendapatkan maksimal 50 juta. Nah, ketika penghasilannya 50 juta sampai 250 juta, ini adalah kenanya 15%. Dan di atas 250 juta sampai 500 juta dikenakannya 25%. Di atas lagi, di atas 500 juta itu berarti kenanya 30%. Untuk penghitungan pajak PPh pasal 21 ini kita kenal ada yang namanya pegawai tetap sama pegawai tidak tetap. Nah, kalau pegawai tetap itu adalah pegawai yang setiap bulannya rutin mendapatkan gaji dari perusahaan, bisa berupa PNS atau karyawan dan karyawati swasta. Nah, rumusnya ini adalah PKP atau penghasilan kena pajak ini penghasilan neto dikurangi PTKP. Yang kedua adalah pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap ini masuknya yaitu tenaga lepas, buruh harian, buruh mingguan, terus borongan. Nah, untuk peraturan pegawai tidak tetap ini ada peraturannya. Nah, di dalam tabelnya ini ada penghasilan yang tidak tetap. Kalau misalkan dia kurang dari 450.000 per hari atau sebulannya kurang dari 4.500.000 itu tidak dikenakan pemotongan PPh 21, artinya 0. Nah, kalau lebih dari 450 tetapi jika diakumulasikan kurang dari 4.500.000 ini dikenakan 5% dikali upah dikurangi 450.000. Nah, yang ketiga, apabila lebih dari 450.000 sehari tapi jika diakumulasikan dalam sebulan itu melebihi 4.500.000, yaitu 5% dikali upah dikurangi PTKP dibagi 360. Dan yang terakhir adalah apabila penghasilannya melebihi 450.000 per hari dan jika diakumulasikan dalam satu bulan ini melebihi 10.200.000, maka yang dikenakan adalah tarif pasal 17 dikali jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Dalam contoh yang Ibu akan bahas sekarang yaitu Marina adalah salah seorang karyawan dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Ia bekerja di sebuah perusahaan dan memiliki golongan jabatan yang cukup tinggi dengan gaji bersih 20 juta per bulan atau 240 juta per tahun. Iuran pensiun dan jaminan kesehatannya dikenakan 0,20%. Maka perhitungannya bagaimana? Nah, Ibu akan sebagai berikut ya anak-anak. Nah, gajinya adalah 20 juta ditulis. Lalu PTKP yang kita gunakan adalah tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan, yaitu sebesar 54 juta. Nah, selain gaji kita tulis di sini, kerjakan selanjutnya 5% dikali gaji atau biasa disebut dengan biaya jabatan, yaitu 5% dikali 20 juta ya anak-anak. Hasilnya adalah 1 juta. Karena ada ketentuan batas maksimalnya tidak melebihi 500.000, artinya kita tetap memakai 500.000 saja. Yang kedua adalah iuran pensiun. Iuran pensiunnya yaitu 0,20% dikali dengan 20 juta. Itu menghasilkan 40.000. Nah, sama ya, iuran kesehatannya pun 40.000. Kita hitung saja deh ya. Nah, untuk total pengurangnya ini berarti kita tinggal jumlahkan saja, yaitu biaya jabatan ditambah dengan biaya pensiun ditambah juga dengan jaminan kesehatan menghasilkan 580.000. Nah, untuk penghasilan netonya per bulan yaitu gaji yang dia peroleh dikurangi dengan pengurang yang tadi kita jumlahkan, yaitu menghasilkan 19.420. Nah, PTKP-nya kan belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan, berarti kita memakai yang 54 juta. Kita masukkan saja ya.
total PTKP-nya yaitu sama ya, 54 juta. Nah, untuk total PKP-nya ini adalah total 1 tahun dikurangi dengan PTKP, yaitu menghasilkan 179.040.000. Nah, untuk total PKP-nya ini 179.040.000. Nah, PPh terutangnya ini ada 5%, ada 10%, sampai 35%. Yang pertama, karena ini lebih dari 50 juta, berarti kita hitung dulu 5% dikali 50 juta. Berarti sama dengan 5% dikali 50 juta. Dapat 2.500.000. Nah, sisanya yaitu kita bisa hitung nih. Berarti 179 juta dikurangi 50 juta, nah dapat 129. Berarti di sini 15% kita hitung dikali dengan 129.040.000. Nah, menghasilkan 19.356. PPh terutangnya tinggal dijumlahkan aja, yaitu 2.500.000 ditambah dengan yang 19.300.000. Dapat menghasilkan PPh per tahunnya ini 21.856.000. Untuk PPh per bulannya ini tinggal dibagi saja, yaitu 21 dibagi 12 menghasilkan 1.821.333. Jadi kesimpulannya adalah PPh pasal 21 Marina sebesar 1.821.333 rupiah. Nah, inilah anak-anak ya perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Pada tahun 2018, Fajar bekerja sebagai tenaga kerja harian PT Morisa TV serta mendapat upah 125.000 per jumlah unit TV yang dapat diselesaikannya. Nah, Fajar ini bekerja dalam seminggu itu hanya 6 hari dan dia dapat menyelesaikan 24 TV dengan total upah 3 juta. Berapakah perhitungan PPh pasal 21-nya? Berdasarkan soal Fajar yang pegawai tidak tetap ini, selama 6 hari dia mendapatkan 3 juta. Berarti kita hitung per harinya dulu ya. Berarti per harinya itu 3 juta dibagi 6. Nah, menghasilkan 500.000 kan. Nah, kita pakai rumus yang kedua, yaitu 5% dikali upah dikurangi 450.000. Kenapa? Karena dia seharinya itu lebih dari 450.000, tetapi jika diakumulasikan dalam 1 bulan ini kurang dari 4.500.000. Rumusnya yaitu 5% dikali upah dikurangi 450.000. Nah, 5% dikali 500.000 ini dapat dari yang 3 juta dibagi 6. 500.000 dikurangi 450 menghasilkan 50.000. Berarti 5% dikali 50.000 itu menghasilkan 2.500. Nah, untuk menghitung selama 6 hari dia bekerja, berarti 6 dikali 2.500 menghasilkan 15.000. Jadi PPh pasal 21 untuk Tuan Fajar ini sebesar 15.000.